300.000 tahun sebelum Masehi. Diperkirakan manusia telah ada dan berevolusi sekitar 200.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian, masa peradaban mulai muncul diperkirakan 3.000 tahun sebelum Masehi, yaitu peradaban Mesir kuno dan di wilayah Mesopotamia. Perkembangan periode peradaban terus berlanjut hingga periode klasikal Antiquity yang dimulai sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, ditandai dengan munculnya berbagai peradaban di wilayah Laut Mediterania, dimulai dengan tumbuhnya kebudayaan Etruria dan menyebarnya kebudayaan perdagangan maritim Venesia, hingga munculnya Yunani kuno dan Roma kuno. Masa berlayar. Periode ini muncul sekitar abad ke-15 hingga abad 16, atau sering dikenal dengan sebutan Voyage of Discovery, dipicu oleh inovasi teknologi kapal yang dapat berlayar dan membawa banyak orang dalam jarak yang jauh. Pelayaran yang terkenal pada abad ini yaitu yang dilakukan oleh Christopher Columbus pada tahun 1451 hingga 1506. Pelayaran ini mencapai kepulauan Karibia, Guanahani, Kuba, dan Haiti, yang melakukan kontak langsung dengan masyarakat di tanah Amerika. Setelahnya, pelayaran dilakukan oleh Ferdinand Magellan pada tahun 1480 hingga 1521. Pelayaran ini berhasil mencapai ke wilayah Hindia Timur atau Asia Tenggara. Masa kolonialisme dan kapitalisme. Periode ini dilatar belakangi oleh Peace of Westphalia yang memunculkan negara berdaulat di Eropa dan mendorong tingkat stabilitas sosial dan politik, serta mendukung inovasi teknologi dan pembangunan ekonomi. Hal ini kemudian menjadi faktor terjadinya kolonialisme, yang kemudian menjadi sumber utama dalam berkembangnya kapitalisme. Semua hal tersebut mendorong adanya perbudakan. Masa industrialisasi dan imperialisme. Pada akhir abad ke-19, pada periode ini, pengaruh Eropa di dunia semakin diperluas lewat imperialisme. Hingga pada awal abad ke-20, hampir seluruh dunia berada pada kendali negara-negara Eropa. Pada masa ini, ditandai dengan banyaknya migrasi yang difasilitasi oleh teknologi-teknologi yang dihasilkan dari industrialisasi pada akhir abad ke-19. Sejak akhir abad ke-19, dan pada awal abad ke-20, masyarakat masuk di masa perkembangan teknologi dan transformasi industri yang mengarah kepada tahap yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana komunikasi, perdagangan, dan teknologi dapat memasuki aspek politik. Pada masa ini, banyak koalisi individu dan kelompok yang berusaha menerapkan perubahan sosial. Perang Dunia Pertama pecah pada tahun 1914. Perang ini sangat berpengaruh dalam sejarah dunia. Perang Dunia Pertama dipicu oleh pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, yaitu keponakan Kaisar Austria, pada bulan Juni tahun 1914 oleh Black Hand, yaitu sekelompok nasionalis Serbia. Hal ini memicu deklarasi perang oleh Austria, Hongaria, dan Rusia. Sekitar 65 juta orang dimobilisasi oleh berbagai pihak yang berperang, dan lebih dari 8 juta orang diantaranya tewas, sementara sekitar 10 juta warga sipil terbunuh dalam perang ini. Munculnya Perjanjian Versailles pada tahun 1919 menandai berakhirnya Perang Dunia Pertama, di mana isi perjanjian tersebut adalah: pertama, diplomasi terbuka tanpa perjanjian rahasia; kedua, perdagangan ekonomi bebas di laut di masa perang dan damai; ketiga, kondisi perdagangan yang setara; keempat, mengurangi persenjataan di antara semua negara; kelima, menyelesaikan klaim kolonial; keenam, evakuasi seluruh kekuatan utama dari Rusia dan mengizinkan mereka untuk menentukan hak atas kemerdekaannya sendiri; ketujuh, Belgia akan dievakuasi dan dipulihkan; kedelapan, wilayah Alsace-Lorraine dan seluruh wilayah Prancis akan dikembalikan; kesembilan, penyesuaian kembali perbatasan Italia; kesepuluh, Austria-Hongaria diberikan kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri; ke-11, pembentukan ulang perbatasan wilayah Balkan, yaitu Romania, Serbia, dan Montenegro; ke-12, pembentukan negara Turki dengan jaminan perdagangan bebas di Dardanella; ke-13, pembentukan negara Polandia yang merdeka; terakhir, pembentukan United Nations. Perang Dunia Kedua terjadi pada tahun 1939 hingga 1945. Perang ini adalah bentuk konfrontasi militer terbesar di dunia. Lebih dari 90 juta kombatan dimobilisasi dan diperkirakan korban tewas akibat perang ini antara 40 hingga 60 juta orang. Perang ini memberi dampak yang lebih parah dibandingkan Perang Dunia Pertama. The End of Empire atau masa berakhirnya kolonialisme. Periode ini semakin kuat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Periode ini memunculkan perlawanan dari negara-negara di seluruh dunia terhadap kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Atau
yang sering kita sebut dengan dekolonialisasi. Dekolonialisasi memberi dampak yang signifikan pada dunia dan mengubah peta politik dunia, memperoleh jangkauan globalisasi, dan meningkatkan persaingan antara negara-negara adikuasa. Perang Dingin. Perang ini berlangsung dari tahun 1947 hingga 1991. Adalah bentuk perang ideologis dan geopolitik antara dua negara adikuasa, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang ini berakhir setelah runtuhnya komunisme Uni Soviet. Keruntuhan Uni Soviet terjadi dengan dramatis pada tahun 1989 hingga 1991. Peristiwa ini menandai berakhirnya era bipolar dan awal dari era multipolaritas. New World Order adalah istilah yang menandai periode runtuhnya komunisme dan melemahnya kekuatan Uni Soviet, baik di bidang domestik maupun internasional. Setelahnya, New World Order diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat saat itu yang membantu mendorong optimisme liberal. 9/11 Return of History. Serangan 9/11 adalah peristiwa terorisme yang dilakukan oleh kelompok teror terhadap Amerika yang saat itu menjadi negara terkuat. Hal ini menjadi pembuktian terhadap sejarah dunia yang menjadi tolak ukur melihat bagaimana era setelah Perang Dingin, bermula dari masa perselisihan dan instabilitas global yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Return of Multipolarity atau The Rise of China. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok secara global tidak ada yang bisa menandingi pada awal abad ke-21. Soft power Tiongkok juga memiliki pengaruh yang besar baik di aspek budaya, kekuatan militer hingga teknologi, bahkan sangat berpengaruh di regionalnya. Hal ini menandakan The Rise of China atau kebangkitan Tiongkok yang memiliki potensi untuk menjadi hegemon global.